Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Al-Fajri Ardi, NIM 19233012. Saya berasal dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang. Mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah. Dosen pengampu Bapak Halkadri Fitra, SE, MM, AK, CA. Baiklah, tujuan video kali ini saya buat yaitu untuk memenuhi tugas ke-13 perkuliahan saya dengan mata kuliah Manajemen Retribusi Daerah, dengan mempresentasikan soal-soal dan jawabannya pada poin 1 sampai 15. Baiklah, yang pertama saya akan menjelaskan mengenai pengertian dari retribusi daerah. Apa sih pengertian dari retribusi daerah? Jadi, retribusi daerah adalah iuran yang dibayarkan oleh rakyat kepada daerah yang dapat dipaksakan yang mendapat prestasi kembalinya secara langsung. Pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Selanjutnya yang kedua itu saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis dari retribusi jasa umum. Jenis-jenis retribusi jasa umum terdapat 15 macam. Yang pertama yaitu retribusi pelayanan kesehatan. Yang kedua yaitu retribusi persampahan atau kebersihan. Yang ketiga yaitu retribusi KTP dan akte capil. Yang keempat, retribusi pemakaman atau pengabuan mayat. Yang kelima, retribusi parkir atau di tepi jalan umum. Yang keenam, retribusi pelayanan pasar. Yang ketujuh, retribusi pengujian kendaraan bermotor. Yang kedelapan, retribusi pemeriksaan alat pemadam kebakaran. Yang kesembilan, retribusi penggantian biaya cetak peta. Yang kesepuluh, retribusi pelayanan tera atau tera ulang. Yang kesebelas, itu retribusi penyedotan kakus. Yang ke-12, retribusi pengolahan limbah cair. Yang ke-13, retribusi pelayanan pendidikan. Yang ke-14, retribusi pengendalian menara telekomunikasi. Dan yang terakhir, yang ke-15, retribusi pengendalian lalu lintas. Selanjutnya, pada poin yang ketiga itu mengenai jenis-jenis retribusi jasa usaha. Jenis-jenis retribusi jasa usaha terdapat 11 poin. Yang pertama yaitu retribusi pemakaian kekayaan daerah. Yang kedua, retribusi pasar grosir atau pertokoan. Yang ketiga, retribusi tempat pelelangan. Yang keempat, retribusi terminal. Yang kelima, retribusi tempat khusus parkir. Yang keenam, retribusi tempat penginapan atau persanggrahan atau villa. Yang ketujuh, retribusi rumah potong hewan. Yang kedelapan, retribusi pelayanan ke pelabuhan. Yang kesembilan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Yang ke-10, retribusi penyeberangan di air. Dan yang terakhir, yang ke-11 yaitu retribusi penjualan produksi usaha daerah. Selanjutnya, pada poin yang keempat, soal yang keempat itu mengenai jenis-jenis retribusi perizinan tertentu. Jenis-jenis retribusi perizinan tertentu terdapat 6 poin. 6 poin yang pertama yaitu retribusi izin penjualan minuman beralkohol. Yang kedua, retribusi izin mendirikan bangunan. Yang ketiga, retribusi izin gangguan. Yang keempat, retribusi izin trayek. Yang kelima, retribusi izin usaha perikanan. Dan yang keenam, yang terakhir yaitu retribusi
perpanjangan IMTA. Selanjutnya pada soal yang kelima, yaitu penentuan tarif retribusi. Tarif retribusi daerah adalah nilai rupiah atau persentase tertentu yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi daerah yang terutang. Tarif retribusi daerah ditentukan seragam atau bervariasi menurut golongan. Struktur dan besarnya tarif retribusi merupakan diskresi pemerintah daerah untuk menetapkan dalam peraturan daerah. Tarif retribusi dapat ditinjau kembali secara berkala dengan memperhatikan prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi. Di dalam pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, penjualan kembali retribusi daerah dapat dilakukan paling lama 3 tahun sekali dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian dan ditetapkan dengan peraturan kepala daerah. Selanjutnya pada soalan ke-6 yaitu mengenai perhitungan potensi retribusi. Penghitungan potensi retribusi yaitu yang A, pengklasifikasian potensi penerimaan retribusi daerah berdasarkan klasifikasi prima, berkembang, dan terbelakang. Yang B yaitu perhitungan potensi untuk jenis retribusi dengan sekunder dengan menggunakan pendek metode tren atau pertumbuhan. Yang C yaitu metode perhitungan potensi retribusi dapat juga dengan menggunakan pendekatan makro. Dan yang terakhir yang D itu pendekatan lain yang dilakukan dalam menghitung potensi retribusi adalah melalui survei terhadap volume atau frekuensi. Yang selanjutnya yang ketujuh itu perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar. Perhitungan potensi retribusi pelayanan pasar adalah menghitung daya, kekuatan, kesanggupan untuk menghasilkan pemerintah daerah dan kemampuan yang pantas diterima dengan optimal, yaitu menjumlahkan faktor yang mendukung potensi retribusi pelayanan pasar, diantaranya yaitu luas kios, luas los, dan lapak retribusi yang dikenakan dan jumlah pasar setahun. Yang pertama itu untuk penerimaan pelayanan retribusi dilakukan harian yaitu PRPP sama dengan dalam kurung TRA dikali 365 hari dikali N ditutup kurung ditambah buka kurung TRB dikali 365 hari dikali M dan tutup kurung ditambah buka kurung TRC dikali 365 hari dikali P tutup kurung. Yang kedua itu untuk menghitung penerimaan retribusi yang dilakukan bulanan PRPP sama dengan buka kurung TRA dikali 12 bulan dikali N ditambah buka kurung TRB dikali 12 bulan dikali M ditutup kurung ditambah buka kurung TRC dikali 12 bulan dikali P. Selanjutnya yang ke-8 yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum. Rumusnya yaitu PRPP sama dengan N1 dikali TP1 dikali TP2 dikali 365 hari ditambah N2 dikali TP3 dikali TRP3 dikali 365 hari dan ditambah NN dikali TPN dikali TRPN dikali 365 hari. Selanjutnya yang ke-9 itu perhitungan potensi retribusi pengujian kendaraan bermotor.
Survei terhadap retribusi pengujian kendaraan bermotor dilakukan dengan tahap, yaitu terdapat 4 tahap. Yang pertama itu mendapatkan jumlah kendaraan yang wajib uji. Yang kedua itu melakukan survei jumlah kendaraan yang diuji. Yang ketiga itu menghitung potensi retribusi yang ideal dengan mengalihkan jumlah kendaraan wajib dengan tarif yang berlaku. Dan yang terakhir, yang keempat, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Selanjutnya, soal yang ke-10 mengenai perhitungan potensi retribusi terminal. Untuk menghitung potensi retribusi terminal dapat dilakukan dengan tahap, yaitu yang pertama yaitu melakukan survei pada retribusi pada beberapa kondisi yang ditentukan. Misalnya, pada beberapa hari yang ditentukan sebagai waktu survei. Yang kedua itu melihat peraturan yang terkait dengan tarif objek terminal. Yang ketiga itu menghitung potensi retribusi setahun berdasarkan hasil survei dan hasil tarif. Selanjutnya yang ke-11 itu perhitungan potensi retribusi pelayanan persampahan atau kebersihan. Rumus dari perhitungan potensi retribusi persampahan adalah PRT sama dengan JU dikali TR dikali N hari dalam setahun. Yang ke-12 adalah perhitungan potensi retribusi pemakaman. Perhitungan retribusi pemakaman yaitu struktur dan besarnya tarif digolongkan berdasarkan jenis pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat yang diberikan. Terdapat 3 macam. Yang pertama yaitu menghitung luas areal pemakaman di setiap lokasi pemakaman. Yang kedua yaitu menghitung potensi retribusi yang ideal. Yang ketiga, menghitung potensi retribusi berdasarkan hasil survei. Selanjutnya, yang ke-13. Yang ke-13 itu mengenai perhitungan potensi retribusi tempat rekreasi dan olahraga. Untuk menghitung potensi penerimaan retribusi tersebut, kita gunakan rumusnya yaitu seperti PPR sama dengan jumlah kunjungan dikali tarif per orang dikali 365 hari PPR sama dengan potensi penerimaan retribusi. Selanjutnya yang ke-14 yaitu perhitungan potensi retribusi pelayanan pelabuhan. Prinsip dan sasaran penetapan tarif pelayanan pelabuhan biasanya didasarkan pada tujuan untuk memperoleh suatu keuntungan yang layak yang diperoleh apabila pengelolaan dan penyelenggaraan pelayanan ke pelabuhan tersebut dilakukan secara efisien dan berorientasi pada harga pasar. Selanjutnya yang terakhir mengenai perhitungan potensi retribusi izin mendirikan bangunan. Survei terhadap retribusi izin mendirikan bangunan dilakukan dengan tahap yang mana tahap tersebut terdapat 3 tahap. 3 tahap yang pertama yaitu mendapatkan data pengurusan IMB izin atau izin mendirikan bangunan setiap kelurahan. Yang kedua yaitu melakukan survei di setiap kelurahan untuk mendapatkan pembangunan rumah atau gedung yang sedang dikerjakan tapi tidak ada di dalam daftar izin mendirikan bangunan atau IMB yang diterbitkan. Dan yang ketiga dan terakhir itu menghitung potensi ideal dengan berdasarkan hasil survei. Sekian hasil presentasi atau penjelasan materi dari saya. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.